Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan 27 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebel. Ayatnya yang ke-9, juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siski Agripina Sekoko, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Pada saat ini, saya sedang melakukan PPL di Gereja GKMI Siloam Salatiga sebagai mahasiswa PPL 4. Di sini juga, saya bertugas untuk menyampaikan khotbah pada minggu ini di GKMI Siloam Cabang Kerobokan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah bersedia menerima saya untuk menyampaikan khotbah pada hari ini. Demikian perkenalan singkat saya, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita pada minggu ini adalah Mari dengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar dan mengetahui apa yang Allah maksudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kata dengar atau mendengar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu menangkap suara atau bunyi dengan telinga kita atau juga memperhatikan dan menuntut atau menurut terhadap suatu nasihat atau bujukan dan sebagainya. Ketika kita mendengar suatu berita atau cerita, biasanya terdapat beberapa berita yang mengajak kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Himbauan ini disampaikan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh masyarakat. Karena ketika kita patuh kepada perintah ini, maka kita akan terhindar dari COVID-19. Demikian juga dengan perintah Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita diminta untuk patuh dan taat kepada apa yang Allah kehendaki bagi kita. Manusia ketika diciptakan di muka bumi ini, kita sudah diperintahkan untuk menjaga dan melindungi serta melestarikan bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ulangan ini berisikan tentang pesan-pesan Musa. Penyampaian pesan ini bertujuan untuk memberikan ajakan kepada para generasi baru dari bangsa Israel yang berada dari pembuangan di Babel menuju pada tempat perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Musa mengajarkan kepada mereka, orang-orang percaya yang masih bertahan dalam perjalanan menuju pada tanah perjanjian, mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya menanggapi anugerah Tuhan dengan kasih dan ketaatan. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam tradisi Yahudi, hal ini disebut sebagai Shema Israel, yang dalam bahasa Yunani berarti dengarlah. Ketika kita melihat kembali dalam kitab Ulangan, kata dengar diulang beberapa kali. Perkataan ini tertuju kepada bangsa Israel untuk mereka dapat mendengarkan apa yang Allah perintahkan bagi mereka. Karena sebagian kita ketahui bahwa walaupun Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan, namun masih ada beberapa yang tidak mematuhi apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Maka dari itu, Musa berusaha
untuk menuntun bangsa Israel yang masih ada pada saat itu mampu mendengarkan serta mematuhi apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Dari sini mereka menganggap bahwa apa yang Musa katakan merupakan suatu doa, dan mereka menganggap doa itu sebagai suatu komitmen yang mempererat hubungan mereka dengan Tuhan. Musa juga menyampaikan bahwa ketika mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka mereka akan memperoleh malapetaka. Sebaliknya, ketika mereka mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka, maka mereka akan memperoleh berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat tentang bagaimana Musa yang menyampaikan kepada bangsa Israel untuk menjalankan hukum Taurat dalam kehidupan, karena Allah membuat ketetapan itu dengan tujuan untuk keselamatan bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel hanya diminta untuk mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan demi kebaikan mereka ke depannya. Seperti halnya pada saat dosen mengajar di depan kelas. Ketika kita mendengarkan apa yang dosen kita ajarkan, maka ketika kita mengikuti tes, segala soal yang diberikan oleh dosen pasti akan kita jawab sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh dosen kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat kembali bahan bacaan ini, kita dapat melihat bahwa Musa meminta agar kita sebagai penerus kerajaan Allah dapat melakukan segala perintahnya yang sudah Allah sampaikan melalui hukum Taurat. Ketika kita melihat kembali ayat-ayat sebelumnya dalam bagian Ulangan 27 ini, secara keseluruhan membahas mengenai bagaimana Musa mengusahakan agar bangsa Israel melakukan perintah melakukan pemulihan hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Pembaharuan ini bertujuan agar hubungan antara Allah dan manusia semakin diperkuat dan bukannya menghilang. Bangsa Israel juga harus mampu memahami dan mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, namun bangsa Israel harus mampu melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Mereka harus mampu melakukan hukum Taurat itu bukan hanya dengan mendengar saja, atau bukan hanya dengan semena-mena saja, tetapi dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, karena ketika mereka tidak taat, maka mereka tidak akan memperoleh janji-janji Tuhan. Ketaatan bukanlah hal yang harus dilakukan dengan bersungut-sungut, melainkan ketaatan harus dilakukan dengan hati yang tulus dan selalu memiliki rasa bersyukur. Ketika kita dengan sukarela dan selalu memiliki rasa syukur dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa bukan saja menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel yang ada pada saat itu, melainkan untuk jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini. Dengarlah suara Tuhan. Dalam kitab Ulangan ini, kita coba untuk membacanya kembali, kita akan melihat bahwa kata dengar diungkapkan beberapa kali. Tujuan pengungkapan ini adalah karena bangsa Israel pada saat itu tidak mampu melakukan apa yang Allah perintahkan bagi mereka, sehingga mereka selalu keluar dari apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Kita pada saat ini sebagai manusia juga seringkali tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan bagi kita. Kita seringkali mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan dan lebih mementingkan hal-hal dunia yang tidak kita sadari bahwa hal-hal itu hanya bersifat sementara. Kita lebih memilih melakukan hal yang tidak Allah kehendaki bagi kita, sehingga hal-hal itu mendatangkan bencana bagi kehidupan kita sendiri. Allah tidak pernah meminta balasan dari apa yang sudah Allah lakukan bagi kita, melainkan Allah yang meminta kita untuk taat kepada perintahnya saja. Karena ketika kita mampu untuk taat kepada apa yang Allah perintahkan bagi kita, maka kita akan memperoleh keselamatan dari ketaatan kita itu sendiri.
Manusia ketika mampu mendengar dan melakukan ketaatan dalam kehidupan, maka Allah akan sangat mengasihinya. Penekanan mengenai mendengar, kasih, dan ketaatan merupakan hal utama untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap orang. Kita biasanya akan lari dari tanggung jawab kita dan lebih memilih hal-hal yang menyenangkan di luar dari apa yang Allah kehendaki bagi kita. Kita hanya diminta untuk mendengar dan melakukan hukum Taurat dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukannya, maka berkat dan sukacita akan kita peroleh. Di sini saya akan menyampaikan satu ilustrasi singkat bagi kita. Di suatu kota hiduplah suatu keluarga yang di dalamnya ada seorang ayah, ibu, dan anak. Mereka hidup bahagia. Mereka adalah keluarga Kristen. Di sini sang anak memiliki cita-cita untuk menjadi seorang polisi. Ia selalu meminta kepada Tuhan agar apa yang ia cita-citakan dapat tercapai. Beberapa tahun setelah itu, ia semakin tumbuh menjadi remaja yang dewasa. Namun berbeda dengan pergaulannya. Ia kemudian bergaul dengan orang-orang yang berada pada jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Orang tuanya selalu menegurnya agar anaknya dapat kembali kepada jalan kebenaran atau kembali pada hal-hal yang lebih baik. Namun, anak ini tidak pernah patuh kepada orang tuanya. Seringkali ia melawan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Menjelang dari beberapa waktu itu, ibu dari anak ini mengalami sakit yang cukup berat sehingga penyakitnya ini sulit untuk disembuhkan. Anaknya ini merupakan anak yang tidak patuh, namun anak ini sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ketika ia melihat ibunya yang merasa sakit, ia menjadi iba. Mungkin saja ibunya sakit karena akibat dari dirinya sendiri yang tidak pernah patuh kepada orang tuanya. Dari situ ia mulai sadar bahwa ketika ia tidak patuh, maka akan ada bencana dalam kehidupannya. Kemudian ia mulai merubah segala perilakunya dalam kehidupannya. Mulai dari cara ia bergaul, cara ia bertingkah kepada kedua orang tuanya. Sehingga ia mulai kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Dari sini, setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya ibunya sembuh. Begitu pula dengan ia yang semakin dewasa, ketika ia lulus dari bangku sekolah menengah atas, ia mengikuti tes kepolisian. Di situ Tuhan menjawab segala doanya. Ia lulus menjadi seorang polisi yang berbakti, polisi yang terbaik. Di sini kedua orang tuanya merasa bangga bahwa anaknya telah menjadi pribadi yang lebih baik. Dari sini anaknya mulai berkata, mungkin saja ketika dulu dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang tuanya, pasti ia sudah tidak akan bisa berhasil dalam masa depannya ini, atau apa yang ia cita-citakan sejak kecil. Namun ketika ia mampu untuk mendengarkan apa yang diarahkan kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh apa yang kehendaki. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita mendengar dengan baik, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Dari sini, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam saja dengan apa yang kita minta. Jika yang kita minta adalah hal baik, maka Tuhan tidak akan segan-segan mengabulkannya. Tuhan mengabulkannya secara langsung. Tuhan tidak akan mengabulkannya secara langsung, tapi akan melalui orang-orang di sekitar kita. Sama halnya dengan kisah Musa, yang dimana Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya melalui Musa dan akan disampaikan kepada bangsa Israel untuk diterapkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Keselamatan dan berkat akan kita peroleh. Tuhan hanya menginginkan agar kita dapat menjadi dan mendengar lebih baik dan menjadi orang yang taat. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi hambatan atau masalah dalam kehidupan kita pasti akan terselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah dan percaya ketika segala sesuatu
itu kita lakukan sesuai dengan yang Allah kehendaki bagi kita, sekalipun itu mustahil, pasti Tuhan akan bantu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam keadaan apapun. Maka dari itu, jadilah pribadi yang mau mendengar dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.